Marhaban ya Ramadan. Tata cara dan hukum berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Seperti apakah tata cara dan hukumnya? Simak penjelasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat setia channel Berkah Ilahi yang dirahmati Allah. Bagi pasangan suami istri, hubungan badan selama bulan Ramadan memiliki ketentuan tersendiri. Pada siang hari atau ketika menjalankan puasa, mulai dari waktu subuh hingga maghrib, berhubungan badan suami istri termasuk perbuatan dosa dan membatalkan puasa. Mereka yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan diharuskan membayar kafarat atau denda yang berat. Ada 3 opsi pembayaran kafarat sesuai dengan hukum dalam fikih, yakni memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud atau 0,6 kg beras. Hubungan badan suami istri selama bulan Ramadan hanya diperbolehkan pada malam hari, yakni pada waktu setelah matahari tenggelam hingga terbitnya fajar, sodik atau waktu subuh. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dengan mengerjakan berbagai amalan sunnah. Hubungan badan suami istri pada malam hari sebaiknya juga dilakukan sesuai tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, melakukan hubungan badan suami istri pada hari-hari biasa juga tetap dianjurkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tata cara hubungan badan antara suami istri yang sesuai dengan sunnah Nabi dan anjuran para ulama adalah sebagai berikut. Namun sebelum lanjut pada tata cara berhubungan badan antara suami istri sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mengajak kepada Anda untuk terus mendukung channel Berkah Ilahi dengan cara subscribe dan like video ini. Serta bagi Anda yang subscribe dan like, saya doakan semoga kita semua masuk dalam golongan penghuni surga dan kita semua terhindar dari siksa api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat setia channel Berkah Ilahi yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah lakukan dalam keadaan tubuh segar dan harum. Berhubungan suami istri dianjurkan dalam keadaan segar dan harum, yakni dengan memakai wewangian dan tidak dalam keadaan kotor. Anjuran ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Mutassir
yang bertanya kepada Aisyah tentang pandangan Ibnu Umar. Saya tidak suka pakai minyak wangi sampai membekas di baju, kemudian saya ihram. Ujar Ibnu Umar memberikan saran kepada Ibrahim. Karena merasa bingung atas pernyataan Ibnu Umar, Ibrahim pun bertanya, bagaimana menurut Anda pernyataan Ibnu Umar, Sayyidina Aisyah? Apa alasan Ibnu Umar berkata demikian? Padahal saya selalu memakai minyak wangi setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menggilir istri-istrinya. Di pagi hari, sisa bau wangi di baju Nabi masih tercium dan beliau langsung melakukan ihram. Begitu jawaban Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian cara yang kedua adalah berdoa sebelum berjima. Melakukan hubungan suami istri disunahkan membaca basmalah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, dan dilanjutkan dengan takbir dan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah itu membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu dzurriyyatan thayyibatan in qaddarta an tahruja min sulbi. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Artinya, dengan nama Allah yang maha tinggi lagi maha agung, Tuhanku, jadikanlah ia keturunan yang baik bila kau takdirkan ia keluar dari tulang punggungku. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan pada rezeki yang engkau berikan kepada kami atau kepada anak kami. Selanjutnya yang ketiga adalah bercumbu sebelum berhubungan badan. Sebaiknya suami istri bercumbu satu sama lain sebagai bentuk pemanasan. Hal ini merupakan anjuran terkait adab berjima, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Di antara adab berjima, mengekspresikan kasih mesra, memberikan kecupan menggelora, menunjukkan sayang senantiasa, baca basmalah, tidak melihat kemaluan istri karena konon menurunkan daya penglihatan. Al-adab fiddin. Kemudian yang keempat adalah adab sunnah lainnya. Adab sunnah lainnya dalam berhubungan suami istri mencakup menutup tubuh dengan kain atau selimut, tidak menghadap kiblat, tidak memandang kelamin masing-masing, serta merendahkan suara. Anjuran adab berhubungan suami istri tersebut merujuk ke sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah salah satu di antara kalian menyetubuhi istrinya sebagaimana persetubuhan hewan, dan hendaknya di antara kedua ada perantara. Lantas ditanyakan, apa itu perantara wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, cium dan cumbu-cumbu rayu. Kemudian ketika suami mengalami orgasme, hantarkan sang istri secara perlahan-lahan sampai dia juga mengalami hal tersebut. Selanjutnya, berdoa selepas berjima. Berhubungan suami istri, sebagaimana diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, disunahkan berdoa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sahran wa kana rabbuka qadira. Artinya, dengan nama Allah, segala puji baginya yang telah menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya sebagai keturunan dan kekerabatan. Tuhanmu Maha Kuasa. Selanjutnya yang keenam adalah menyegerakan mandi junub. Setiap muslim yang berhadas besar selepas berhubungan badan wajib mensucikan diri dengan mandi junub. Disunahkan untuk menyegerakan mandi junub, khususnya sebelum subuh agar tidak terlambat mendirikan sholat.
Mandi junub hukumnya wajib dilakukan oleh suami istri setelah berhubungan badan. Namun, saat air terlalu dingin atau karena sebab lain, suami istri boleh menunda mandi junub sampai waktu fajar atau saat harus melaksanakan sholat subuh. Landasannya adalah kisah Aisyah dan Ummu Salamah, dua istri Nabi Muhammad SAW. Keduanya mengatakan Rasulullah pernah berhadas besar atau junub pada waktu subuh di bulan Ramadan karena malamnya bersetubuh, bukan karena mimpi. Lalu beliau berpuasa tanpa mandi sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Dua ahli fikih dari mazhab Maliki, Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, dalam kitab Ibnatul Ahkam menyatakan, kendati dibolehkan menunda mandi junub, lebih utama untuk menyegerakan mandi wajib sebelum terbit fajar atau pada waktu subuh. Demikianlah pembahasan kami tentang tata cara dan hukum berhubungan suami istri di malam Ramadan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada teman atau sahabat lainnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.